kalau misalnya lu pendapatan lo 5 juta sebulan, dan itu udah berjalan selama 5-6 tahun, udah jadi mustika dalam diri lo, Iya. ya lo kan segitu terus. Gitu. Terus kalau lo mau jadi 50 juta, ya ubah. Gitu. Kayak nonton IMAX ya. Bener, layarnya digedein. Bener, jadi gitu. kelihatan nggak kelihatan. Diubah. Nah, aku pikir, gimana ngerubahnya kan gitu kan. Ya, akhirnya ya itu saya bingung kemana, tapi bagi saya kehidupan itu nyentrik gitu, itu versi saya ya. Kan waktu kita meratap itu kan nggak ada suaranya kan, ya Allah begini nggak ada suaranya, tapi meratap itu wajib. Cuma jangan harap jawaban itu ada di telinga seperti gue dulu gitu. Mas Dian, kalau kita lihat Pak Mardigu tuh ya, beliau tuh present banget gitu. Jadi memang bener-bener hadir gitu ya, hadir di sini saat ini gitu. Dan itu ternyata memang nggak semuanya orang tuh ternyata bisa present, nggak sadar kalau sedang hidup gitu ya. Nah, aku pengen berangkat dari sini Pak Mardigu, memulai tentang urgensi dari present moment gitu. Apa pentingnya, manfaatnya buat apa gitu. Monggo Pak. Terima kasih Mas Denny, Mas Hendra. Jadi kehormatan selalu saya kalau diundang ngaji Roso tuh saya kayak balik kampung gitu. Waduh. Feel home. Karena yang lain tuh berlogika, beranalisis dengan data gitu ya. Sementara menurutku budaya Timur itu kan budaya Roso gitu loh. Nah, kesejatian rasa itu ya jarang. Jadi kalau kita hidup dengan kognitif, logika, analitik, itu selalu fierce keluarnya, ketakutan gitu. Tapi kalau dengan Roso itu present moment itu makan kacang aja kita orgasme gitu. Jadi kenikmatan tuh makan sushi tuh, waduh enak banget gitu. Saat ini karena dirasakannya saat ini gitu. Ada yang menarik kalau di dunia applied psychology di mana saya cukup lama mendalaminya. 80% manusia di hari tuanya itu mengatakan, coba dulu gua nggak gitu, pasti sekarang gua nggak gini. Betul. Bener nggak? Berarti kan itu regretful ya. Yeah. Dan itu terbagi lagi apa yang dia regret atau dia sesali. Yang terbanyak itu adalah mereka menghabiskan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang nggak mereka suka. Itu. Yeah. Itu. Terus yang berikutnya, dan ini cukup menohok ke saya juga, kurang cukup bersama orang yang kita cintai. Nah, betul. Jadi, wah terlalu sibuk nyari uang, begini, terus toto sudah, ya udah 60-70 kayak gitu kan. Yeah. Gitu. Terus setelah itu nomor 3-nya adalah gak sempet nikmati dunia, indahnya dunia. The world is too beautiful gitu. Pas sadar, aduh, coba dulu kita ke ini karena bukan hal yang mahal gitu ya. Betul. Jadi, nah 3 hal itu terjadi karena kita nggak terampil untuk living at the present moment, nggak terampil. Sekali lagi itu bukan ilmu aneh, tapi itu masalah pembiasaan. Nah, kayak misalnya sekarang, ini hidup saya dulu, cerita hidup saya. Saya ini merasa bersyukur kabinetnya Pak Prabowo ini mungkin 35% atau sepertiganya menterinya, wamennya, atau utusan khususnya adalah mereka yang saya kenal lebih dari 10 tahun. 35% loh. Gitu. Jadi bahkan ada yang 35 tahun. Jadi bukan orang baru gitu ya itu. Kalau melihat begitu harusnya masa panennya saya kan, maksudnya wah gue bisa nggarap proyek ini, gue bisa nggarap proyek itu, gue bisa ngegeser peraturan, bisa. Ketua komisi di DPR itu ketua komisi loh, berapa yang teman dekat gitu, itu contoh-contohnya gitu. Tapi entah bagaimana
karena kita menikmati itu semua, saya malah bilang, tar aja tunggu lo nggak jabat deh. Karena kita nggak mau persahabatan itu dirusak dengan salah satu peraturan yang kita langgar. Akhirnya kan, jadi saya pernah bilang ke teman-teman, kayaknya gue merasa sekarang ini periode bukan gue jadi penumpuk atau hoarding, hoarding numpuk gitu. Kayaknya sekarang masa releasing. Yang jadi selected friend, selected thinking, selected eating, makan aja gue seleksi. Oh iya? Gitu. Blueberry hari ini kayaknya gue segini aja deh. Bayangin, nggak ada lo durian gue hajar kayak dulu. Segini aja deh gitu. Karena selected gitu. Nangka muda ntar dulu deh kayaknya baru kemarin gitu-gitu. Jadi makan aja selected gitu. Entah bagaimana badan jadi ringan, pikiran jadi ringan, semua jadi ringan. Ya itu, abis itu malah, bro ini kayaknya emang lo punya nih bro. Nah itu tuh datang sendiri, akhirnya jadi bonus. Kayak, makanya saya pikir kok enak ya. Saya boleh jujur, 3-4 tahun terakhir saya merubah shifting itu. Kok enak ya gitu. Ini versi saya itu karena badan ringan dan sebagainya. Nah itulah saya pikir mungkin ini periode journey, perjalanan. Tapi kok saya ingin mempromot ini ke semua orang. Karena di masa ekonomi yang saat ini menggelisahkan, bener nggak? Kita tuh ngelihat beberapa itu melihat kayak, wah ini bakal end of the world, ini bakal kiamat nih, kayak gitu nih, Indonesia bakal bubar nih, dan lain sebagainya. Terus kita living on fears, hidup dengan ketakutan, dengan persepsi yang negatif. Akhirnya kortisol kita tidur nggak dapet, kelenjar ininya naik, kita jadi stres. Ya rambut putih. bukan nyemoni. Tapi ya karena nggak balance. Karena nggak balance. Kira-kira gitu deh. Ini prolog awal nih. Iya. Tapi dengan kondisi yang banyak orang menjadi khawatir gitu ya. Ini kayak bakal kiamat ini republik ini gitu kan. Apalagi abis ini kemarin ya naik pertamax naik hari ini tadi jam ini 00 kan seolah-olah Pak Mardigu akan bikin event itu menjadi sebuah jawaban gitu. Ini kalau nggak rubah cara berpikirmu ya kamu akan tamat. Itu hanya bahasa promosi atau beneran sih Pak? Iya itu pengalaman pribadi. Jadi paling enak kan kita kalau cerita itu pengalaman pribadi, bukan katanya atau dulu Rasulullah, maaf ya, 1400 tahun yang lalu saya nggak ke visual gitu ya. Gitu. Jadi pengalaman saya adalah bukan untuk menjadi teman-teman mencontoh 100%, tapi pengalaman itu membuat teman-teman jadi merefleksi. Iya ya, gue paham maksudnya. Jadi misalnya suatu hari saya pernah mengalami masa jaya, semuanya mudah, apa yang saya sentuh jadi emas gitu. Punya Midas touch, sentuh emas, ini emas. Dengan berjalannya kehidupan, toto apa yang saya sentuh jadi tai gitu. Gagal gitu. Saya bingung. Maksudnya saya bingung tuh, ini gimana ya, rasanya gue nggak ada yang gue ubah gitu ya, dari cara berpikir, dari cara bertindak, nggak ubah. Bahkan maksudnya kalau dulu saya tertib iman tuh tahajud saya nggak pernah putus, sholat duha enggak, yang gitu-gitulah semua yang basic-basic, yang katanya itu adalah solusi-solusi keuangan dan lain sebagainya. Tapi buktinya tuh kapal saya karam di Muara Buntok, Kalimantan. Di saat yang sama kapal saya udah deliver di Sungai Mahakam, sungainya surut, kapal saya nggak bisa keluar, kena demurrage. Terus tanur tuh untuk ngebakar mineral, kena gempa, crack di Cilengsi. Itu beruntun. Terus money changer kerampokan, 3 bulan tuh 2 kali. Jadi berapa? Istilahnya 10 bidang usaha, 10-10nya problem dengan berbeda-beda kasus gitu.
saya kan bingung gitu kan. Karena semuanya bukan kesalahan kita ya. Sungai surut, Iya. gak pernah seumur-umur di Mahakam tuh surut kayak gitu loh. Gitu. Terus gempa mana kita bisa prediksi atau crack itu ininya patah gitu. Terus nggak di cover asuransi karena force majeure dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kan saya bilang ini berarti ada yang faktor X yang lebih besar gitu kan waktu itu. Tapi waktu kita mau nyalahin nggak bisa juga kita gitu. Terus akhirnya itu bapak angkat saya tuh ngomong, kalau lu nggak rubah cara lu melihat dunia, nggak lu rubah paradigma. Jadi paradigma itu misalnya gini, ini lu ngelihat nih ada bingkai, lu ngeliat dunia kayak gini gitu. Kalau lu nggak rubah tuh dibesarin, oh ternyata ada ini, oh ada ini gitu loh. Itu lo akan pasti balik seperti ini. Jadi kalau misalnya lo pendapatan lo 5 juta sebulan dan itu udah berjalan selama 5-6 tahun udah jadi mustika dalam diri lo, ya lo kan segitu terus. Gitu. Terus kalau lo mau jadi 50 juta, ya ubah gitu. Kayak nonton IMAX ya? Bener, layarnya digedein. Bener, jadi gitu. kelihatan nggak kelihatan. Diubah. Nah aku pikir gimana ngerubahnya kan gitu kan. Ya akhirnya ya itu saya bingung kemana, tapi bagi saya kehidupan itu nyentrik gitu, itu versi saya ya. Kan waktu kita meratap itu kan nggak ada suaranya kan, ya Allah begini-begini nggak ada suaranya, tapi meratap itu wajib. Cuma jangan harap jawaban itu ada di telinga seperti gue dulu gitu. Karena cara komunikasi semesta itu punya caranya. Dia malah menggunakan indirect language atau nah ini Mas Denny Darko paling jago tentang indirect language ini. Jadi bahasa-bahasa tidak langsung. Nah, di situ yang kita harus pakai roso. Gitu, pakai roso untuk melihat. Jadi sekali saya lagi berdiri gini sore-sore jam 6 kali maghrib, tetangga saya lewat, di samping saya ada kotak sampah. Saya nggak yakin dia lihat saya, dia buka jendela, terus dia buang kertas, nggak masuk ke samping kaki ini. Itu ya udah dia jalan, ya udah dia pasti nggak lihat saya, bukan niat melempar kok orang, dia jalan, dia nggak masuk gitu. Terus saya buka kertas itu, serak gitu. Saya ingat banget, itu adalah brosur dari Australia, Sydney, Australia, Millionaire Mindset Bootcamp, Ramtha School of Mind di Australia, Sydney. Tanggal sekian, masih 3 bulan lagi. Itu tahun berapa? 2000. Berapa harganya? Di rupiah Indonesia waktu itu 39 juta. Tahun 2000. Dalam kondisi beliau lagi jatuh. Terus saya langsung, ini maksud lo? Gitu kan? Iya. Cara hasil ratapan tadi ya Pak? Ini itu loh maksudnya. Jawabannya. Kan roso yang kita pakai, nggak kan logika nggak masuk kan? Ya, ini maksudnya 39 nggak bercanda nih gitu kan? Jadi ya udahlah, saya pikir ya kalau itu Allah bilang kok itu kan gue pernah gue nggak mau kayak gitu tuh. Terus saya pikir ya udahlah, prinsip saya kan teman-teman mungkin udah tahu. If you never throw the dice, you will never have a 6. Kalau lo nggak pernah lempar dadu, lo nggak mungkin dapat 6 gitu. Wah, lempar dadu aja. Lempar dadu itu paling kecil 1, paling gede 6, bener nggak? Betul. Tapi kalau kita nggak lempar 0, udah lempar aja lo paling gede, paling dapat 1, bener nggak? Betul. Gitu. Saya roll the dice, gitu. Itu berangkat pertamanya. Karena jual apa itu Pak? Oh macam-macam. Jadi istri saya itu dulu pengusaha baju muslim, jadi punya mesin bordir. Tapi karena ekonomi lagi susah, biasa istri sudah ke mertua, anak udah ke mertua. Itu yang saya selalu bilang bahwa jatuh cinta tuh pakai perasaan, mempertahankannya pakai income. Begitu nggak punya pendapatan, wah salah. Jadi ya udah nih ada barang, saya pikir saya jual aja lah. Intinya untuk modal. Nah, karena saya pikir bukan berapa besar uang yang kita investasi, tapi berapa besar kita berani menanggung. Bukan berapa besar uang yang akan kita dapat atau manfaat yang kita dapat, tapi berapa berani kita
menaruh investasi. Jadi it's not how much you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Saya pikir, udahlah, 39 juta kalau emang bisa merubah ini gue, ya roll the dice aja lah gitu. Jadi bukan nanti gue dapat apa gitu ya. Iya. Karena kita nggak bisa hidup dengan nanti, karena kita bukan hidup dengan nanti, itu namanya playing God. Bermain-main menjadi Tuhan. Oke. Gak boleh. Ada anak kita, oh nanti kamu jatuh, ya jatuh beneran. Udah, kalau kamu nggak belajar nanti kamu gitu ya. Nanti itu playing God. Oke. Itu versi saya. Iya. Jadi saya nggak pernah bilang nanti gue bakal jadi kaya nggak. Kalau jadi buat apa mempertanyakan? Iya. Karena kalau kita orang versi kita ada yang seeing is believing. Betul. Oh dia kaya nih, 1 miliar, gue ikut deh miliar mindset misalnya gitu. Karena dia, tapi menurutku yang paling sukses itu yang bukan seeing is believing, tapi believe first, then you will see. Oke. Lu percaya dulu, pasti ngelihat. Percaya utuh dulu ya. Percaya utuh dulu, pasti nanti jadi gitu. Nah orang yang masih masih junior lah orang itu harus mana buktinya gitu dulu kan, gitu ya. Betul. Nggak bisa, Pak. Semesta, maksud versiku, semesta nggak bisa di-challenge. Lu percaya sama gua nggak? Gua kan authority-nya lebih tinggi dari lu. Iya. Jadi, believe first, then you will see. Jadi saya bilang, ya udahlah, gue percaya ini pasti bisa. 39 juta nggak ada apa-apanya, gitu loh. Udah, itu yang saya pikir berangkat untuk merubah mindset. Begitu 8 hari di sana, 7 hari kelasnya, pulang, biasa. Logika kita bermain. Iya. Mek ngono tok ya. Masa sih? Nah, itu wajar itu ngomong. Oke. Masa sih gitu. Jadi itu kita mulai meragukan. Mulai questioning. Itu penyakit semua orang. Itu manusiawi, jangan dilawan. Masa sih gitu ya? Ya udah, kita berjalan terus. Sampai suatu hari kita kepentok kan. Iya. Tak. Itu moment of greatness. Baru kita bilang, kayaknya gue putuskan ini nih. Pasti jadi ini, gitu ya. Itu. Nah, Mas Hendra nih dengan ngaji rosonya nih sebenarnya mengingatkan budaya timur yang luhur itu tentang roso. Jadi udah nggak pakai logika, begitu kita berhenti menggunakan logika, kita menggunakan roso atau hati gitu, itu beda loh. Jadi Benar banget. Jadi ini memang data, tapi keputusan tuh di hati. Begitu keretek, nah gitu. Itu loh. Pak. Bener. Itu yang terjadi di Ngaji Roso tuh Pak. Aku tuh bikin blueprint jiwa ya. Iya. Bener berangkat dari kegelisahan dan keresahan hidup kan sebenarnya ya. Betul. Based on Warige Bali gitu kan. Betul. Terus kayak memang bener-bener ini bukan kerja pikiran ini. Kerja sukma, kerja jiwa, kerja rasa gitu. Nggak sampai 3 bulan tuh yang order 2.300. Gila kan. Hal-hal kayak gitu Ya kan gitu. yang dimaksud dengan Pak Mardigo itu Bener. kan. Iya. Sebenarnya kan kayak ahli nujum, tukang santet. Ini kita bicara itu hal negatif, bener nggak? Betul. Mau nggak gue ajarin tukang santet modern? Ini begitu ngadepin kepala cabang ini, kredit kita keluar nih. Iya. Bener nggak? Ngerti kok vibrasinya, kita bisa nyamain kok vibrasinya. Langsung dia ketemu kita tuh kayak udah temen 1000 tahun kok. Iya, betul. Langsung percaya sama kita gitu. Itu bukan negatif, bukan santet. Saya bilang, kenapa nih dukun-dukun santet nggak goyangin yang sisi positif gitu ya? Karena ilmu itu sebenarnya karena ilmunya seperti tadi Mas Dendarko suka cerita tuh. Ya pedang mau dipakai apa ya pilihan orangnya gitu ya, gitu. Kenapa pakai yang negatif? Itu pakai yang positif aja. Jadi saya kalau bilang ini pelajaran jadi nabi ya. Karena pelajaran jadi nabi itu percaya 1000%. Gitu, percaya dulu gitu. Itu jadi sesimpel itu pelajaran yang saya dapat itu, dan saya pengen akhirnya saya kombinasi dengan akhirnya saya setelah itu saya asal setahun 2 tahun saya tuh sering belanja ilmu. Misalnya di
Kerala di India Iya. ada seorang ini nih gitu. Kita ke sana gitu. Oh ini ada ini nih di Siberia, kita ke sana. Di New Zealand ada Sandy McGregor nih, kita ke sana gitu loh. Pokoknya kita jadi haus ilmu gitu. Iya.